Wah, nih Gubilanya dikasih jurus baru loh. Halo guys, kembali di cara dengan breakdown episode 9 dari Ultraman Omega. Episode yang kalau kita lihat dari kaiju yang muncul mungkin buat sebagian fans agak gimana aja ya. Bukannya kemarin Gubila udah cameo di ARC. Dari sisi cerita pun lumayan oke sih. Menceritakan sebuah perusahaan bernama Kanekari Corporation yang katanya akan melindungi para kaiju, namun pada akhirnya membuka sebuah taman. Literally ini udah kayak Jurassic Park loh. Gak kebayang sih itu kalau sampai beneran gimana. Nyari duit mah gak sampai gini juga. Jadi ini dia breakdown episode 9 dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan para pekerja yang menemukan kaiju yang sedang hibernasi. Langsung opening dan judul untuk episode hari ini adalah Taman Kaiju Kanekari. Di gudang Tayo ternyata Soroto sama Kose lagi adu jangkempon ya guys. Siapa yang menang bakalan dapat sarapan pisang gitu. Ya memang ini Kose lagi bokeh juga sih. Orang gaji dia jadi pakai buat makan berdua sama Surato. Kalau kita orang kaya tiap hari bisa makan enak nih. Namun tiba-tiba Kose menemukan sebuah berita mengenai ditemukannya kaiju dan mereka segera menuju ke sana. Rupanya di situ ada Ayune juga ya. Cuma orang-orang Ayune gak dibolehin investigasi. Sehingga Surato menemukan cara untuk masuk ke sana. Walaupun pas masuk pada akhirnya mereka ketahuan juga. Ya, at least udah bisa lihat kaijunya gimana lah. Mengetahui kalau Ayune berasal dari tim riset pemerintah, Presiden Kanekari pun mengizinkan mereka. Sampai dikasih makan siang juga loh. Ini mah makanan yang Kose mau. Saking semangatnya Kose sampai mau boker dong. Yang mana Ayune menjelaskan kepada Surato tentang Kanekari Corporation. Pasti presidennya banyak duit nih. Dan di sini beliau juga ngejelasin tentang tujuan perusahaannya ya. Kayak ngeriset soal kaiju, pengen ngelindungi kaiju. Bahkan sampai ngajak Ayune join ke tim riset mereka loh. Namun saat Kose kembali, dia menemukan kalau Presiden Kanekari hanya ingin membuka taman kaiju demi uang. Meskipun semua udah tahu tujuan aslinya beliau gimana, sayangnya Ayune tetap join ya guys. Makanya Kose pulang-pulang sampai heran juga. Ini Ayune lagi BU kah? Terus Surato juga sempat nemu video tentang Presiden Kanekari ya. Menurut beliau uang itu bisa dipakai buat beli apa aja, bisa menikmati hidup semaksimal mungkin. Iya yang dibilang tadi bener, coba gak semuanya dong. Kalau Surato sih ngeliatnya beliau gak terlalu nikmatin hidup. Keesokan harinya, mereka pun mendengar konferensi pers dari Taman Kaiju Kanekari dan Ayune juga memberikan info mengenai kaiju kemarin. Walaupun Kose masih agak sebel dikit sama Ayune soal kemarin ya. Tapi setelah dijelasin sama Ayune sendiri, jatuhnya Ayune dikasih izin neliti doang. Nggak sampai minta bayaran kok. Sehingga mereka pun bisa mengetahui kalau kaiju tersebut adalah Gubila. Surato pas tahu langsung kaget loh. Ini mah Gubila sengaja tidur buat ngejebak mangsanya doang. Yang dibilang Surato ternyata bener dong. Gubila pun terbangun dan mulai mengacaukan sekitar. Ngeliat itu udah pasti Surato bakalan berubah jadi Omega ya guys. Yang secara battle di sini Omega berusaha kayak nenangin cuma gagal sih. Melihat Kose yang berusaha menolong sekitar, Presiden Kanekari juga ikut membantu karyawannya. Terus ini Kose langsung summon Trigaron buat bantu Omega ya. Yang justru di sini Trigaron unggul banget loh. Bahkan pas Gubila ngeluarin jurus hujan petirnya pun gak ngefek. Ya kesetrum malah Omega tuh. Sehingga Omega pun memilih bersatu dengan Trigaron menjadi Trigaron Armor, kemudian menyerang Gubila menggunakan beberapa jurus, dan pada akhirnya kaiju ini berhasil dikalahkan. Habis balik dari sana malamnya makan pisang lagi dong. Walaupun Surato menang jangkempon lagi, dia tetap bagi dua kasih ke Kose juga ya. Mau goreng tepung udah lu makan aja. Dan episode 9 pun selesai guys. Ya setelah nonton dengan ekspektasi rendah, kayak yang gue bilang di awal tadi, ceritanya lumayan oke ya. Dibandingin episode 8, yang episode 9 jatuhnya agak filler sih. Karena gak terlalu ngebahas cerita utama atau benang merahnya juga. Tapi uniknya tetap bisa ngasih nilai positif ya guys. Kayak uang bukan segalanya, apa yang ada jangan lupa bersyukur. Terlepas kaijunya Gubila pun ya wes lah. Soalnya kalau ngeliat respon orang Jepang sana, mereka masih pada suka Gubila semua. Coba buat kita yang Indo-Malay ngeliat Gubila gitu dah. Kemarin sampai ada yang komen ini at least Gubilanya original sih bang, bukan Oka Gubila. Oh ntar episode 10 minggu depan gimana tuh? Kalau ngeliat preview tadi tuh Surato sama Kose kemana-mana diikutin kamera mulu loh. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, Kose bokeh. Aduh gimana gak bokeh? Gajinya jadi pakai buat makan berdua. Dan kenapa Surato gak ada uang pun itu karena dia jatuhnya numpang sama bantu-bantu doang sih. Mungkin Surato tetap dapat uang tapi dikit kali. Coba gak yang sampai bokeh juga. Jadi kasihan sama mereka loh.
Itu sarapan makan malam malah pisang aja ya guys. Dikira minion. Tapi mumpung bentar lagi cerita Omega masuk second core, kayaknya nanti gak fokus soal bokek begini deh. Terutama kalau kita baca series episode 11-12 kemarin, itu bakalan ada konflik yang jauh lebih serius lagi ya. Sekarang sih mungkin masih happy-happy bercanda, tapi kedepannya waduh. Yang dua, karakter development Sorato. Ini setiap episode karakter developmentnya Sorato makin bagus ya guys. Udah bener-bener yang terbiasa banget sih sama lingkungan bumi. Terus tadi dia tahu soal bersyukur, berbagi. Polosnya mungkin masih ada lah dikit-dikit. Itu pun karena dia pengen tahu juga. Terutama pas nanyain Presiden Kanekari tentang uang ya. Ngeliat interviewnya bilang uang itu memudahkan kehidupan, emang bener. Cuma beliau kok masih kesulitan. Wah, sama Sorato tuh bener-bener dicari tahu loh. Jadi buat episode kedepannya setelah baca sinopsis itu kayak agak heran aja. Yang nanti bikin Sorato sama Kosei bakalan cekcok kenapa nih? Yang tiga, Taman Kaiju Kanekari. Wah, ini Jurassic Park-nya Kaiju ya. Yang mana Kanekari Corporation bertujuan menggunakan Kaiju sebagai taman hiburan demi menghasilkan uang. Dan buat yang kemarin udah baca sinopsis harusnya gak heran sih. Di depan bilangnya ngelindungi Kaiju, di belakangnya pasti beda lagi tuh. Asli, kalau tadi Kosei gak ke kamar mandi tuh gak bakal ada yang tahu loh. Sehingga Sorato dan Kosei berusaha semampu mereka untuk menghentikan taman ini. Kalau Ayune itu lebih kepengen cari tahu soal Kaijunya sih. Cuma jujur buat taman Kaiju emang agak membingungkan ya guys. Taman tapi kok Kaijunya satu doang, Gubila. Jadi setelah dipikir-pikir aneh juga. Itu tadi Kaijunya misal ada 4-5 ekor hitungannya masih masuk lah. Kalau 1 ekor ngapain sampai dibikin taman? Yang ada nanti pengunjungnya malah bosen loh. Orang Kaijunya itu mulu. Makanya buat detail yang menarik nih emang harus nyinggung Kaiju lain sih. Wah, kita sebelum Gubila udah sempat nemu yang lain kok. Ada Gedos, Lagoras, Dogrido. Itu baru namanya taman. Tapi Presiden Kanekari ini kesannya baru nemu 1 ekor kayak udah yakin langsung dijadiin taman aja ya guys. Bahkan tadi secara ending pun masih perlu diperjelas juga. Habis kejadian barusan Presiden Kanekari sama karyawannya gimana nih? Tobat kah? Yang keempat, Gubila comeback. Walaupun Gubila lagi, tapi dari penjelasan Sorato tadi nih Gubilanya kayak agak lain ya. Punya trik sengaja tidur biar bisa dapetin mangsa mah pinter juga. Kok bisa? Bukannya itu Kaiju biasa muncul buat ngamuk-ngamuk doang? Ya mungkin biar beda kali. Terus kalau kita perhatiin Gubila nih sempat ngeluarin jurus baru ya guys. Lebih kayak hujan listrik gitu. Buat Omega nih damage-nya kerasa tapi sama Trigaron kagak loh. Kayaknya biar jurusnya Gubila gak nyembur air mulu deh. Dan detail terakhir itu pas bagian meledak ya. Tumben darahnya Gubila sampai bercecer. Wah, jarang-jarang nih. Yang terakhirnya, Gubila berhasil dikalahkan Omega Trigaron Armor. Sebenarnya dia diurus sama Trigaron pun udah cukup. Omega mah nggak perlu sampai berubah jadi Trigaron Armor juga. Dan untuk jurus yang dikeluarin Trigaron Armor tadi pun ini sama kayak kemarin ya. Hey guys, ya just gitu aja untuk breakdown episode 9 dari Ultraman Omega. Sejak baca sinopsis kemarin tak kenapa lebih nungguin episode 9 ke atas sih. Terus tadi pas lihat preview episode 10 curiganya identitas Sorato sama Kosei ketahuan loh. Terutama Sorato ya. Please lu di depan kamera jangan sampai keceplosan dong. Karena nanti yang kena dampaknya gak cuma lu doang. Kebayang gak sih itu Meteo Kaiju ditangkap sama Boitai? Habis itu Kosei kena investigasi. Dan Sorato pun kayaknya bakalan diburu terus ya guys. Kejar dia sampai dapat. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi, ataupun poin penting tambahan, bisa langsung komen di bawah aja. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye. No Omega, no it ya guys.